Lalu seorang prajurit sandi yang berangkat bersamamu sekarang berada di mana? Tanya Aryo Penangsang. Dia berkuda di belakang saya sambil menuntun kuda milik Ki Rangkut, Kanjeng Adipati, kata Gendon. Baiklah Gendon, kau boleh beristirahat sekarang, kata Adipati Jipang. Mendengar perkataan Aryo Penangsang, dada Gendon terasa seperti diguyur air wayu sewindu. Sejuk. Dengan cepat Gendon pun menjawab, terima kasih Kanjeng Adipati. Gendon bersama Derpati kemudian bergeser ke belakang, bangkit berdiri kemudian berjalan keluar dari ruang dalam. Di ruang dalam hanya tinggal Adipati Jipang, Aryo Penangsang bersama Patih Kadipaten Jipang, Patih Mataun yang setia. Apa pendapatmu setelah mendengar peristiwa yang telah terjadi di pesanggrahan Prawoto, Paman Mataun, kata Aryo Penangsang. Ya Kanjeng Adipati, dengan terbunuhnya Rangkut, sekarang setiap orang telah mengetahui kalau yang membunuh Sunan Prawoto dan Prameswari adalah orang Jipang, abdi Aryo Penangsang, kata Mataun. Ya Paman, Penangsang bukan seorang pengecut. Aku tidak akan ingkar, akan aku hadapi siapapun yang akan menuntut balas atas kematian Sunan Prawoto dan Prameswari, kata Aryo Penangsang. Ya Kanjeng Adipati, kata Patih Mataun. Apa boleh buat, aku sudah tidak dapat mundur lagi Paman. Ibarat menyeberangi sungai. Aku sudah berada di tengahnya, aku harus berjalan terus. Apapun yang akan terjadi, kata Aryo Penangsang. Sekarang sepeninggal Sunan Prawoto, saat ini tahta Kesultanan Demak dalam keadaan kosong, Kanjeng Adipati, kata pamannya Mataun. Ya Paman, kata Aryo Penangsang. Kepalang basah Kanjeng Adipati. Sepeninggal Sunan Prawoto yang berhak mewarisi tahta Demak, sekarang hanya tinggal Kanjeng Adipati Aryo Penangsang, Pangeran Hadiri dan Adipati Hadiwijoyo, kata abdi setianya Mataun. Masih ada Pangeran Timur Paman, kata Penangsang. Ya, Pangeran Timur bisa diabaikan karena masih anak-anak Kanjeng Adipati, kata Patih setia Jipang Mataun. Ya Paman, jawab Adipati Jipang. Di antara ketiga orang calon Sunan Demak, pengganti Sunan Prawoto saat ini, Kanjeng Adipati Aryo Penangsanglah sebagai cucu Raden Patah yang paling berhak atas tahta Demak. Sedangkan Pangeran Hadiri dan Adipati Hadiwijoyo hanyalah menantu dari Sultan Trenggono, kata Patih Mataun. Ya Paman, sebagai keturunan langsung cucu laki-laki dari Eyang Patah, Sultan Demak Bintoro yang pertama, saat ini aku yang paling berhak atas tahta Kesultanan Demak dibandingkan dengan para menantu Pamanda Trenggono, kata Aryo Penangsang. Tepat Kanjeng Adipati, selama masih ada laki-laki keturunan langsung dari seorang sultan, maka para menantu harus berada pada urutan di belakangnya, kata Patih Mataun. Betul Paman, kata Penangsang. Dengan meninggalnya Sunan Prawoto yang telah dibunuh oleh Rangkut, maka semua perhatian tertuju pada Kanjeng Adipati Aryo Penangsang sebagai orang yang memberi perintah kepada Rangkut, kata Patih Jipang. Ya Paman, sekarang semua orang sudah mengetahui lewat tangan Rangkut, Aryo Penangsanglah yang telah membunuh Sunan Prawoto. Karena itu kita harus tetap jalan terus Paman, kata Adipati Jipang. Ya Kanjeng Adipati, semua sudah terjadi. Kita sudah tidak bisa mundur lagi, kata Patih Jipang. Mukti atau mati, kata Adipati Jipang. Ya, tapi saat ini Pangeran Hadiri dan Adipati Hadiwijoyo masih tegak berdiri, Kanjeng Adipati, kata Patih Mataun. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Aku tidak takut menghadapi Pangeran Hadiri sekaligus dengan Adipati Hadiwijoyo, kata sang Adipati Jipang. Ya,
Pangeran Hadiri saat ini seperti seekor burung Garuda yang paruh dan cakarnya berbahaya Kanjeng Adipati, kata Patih Metaun. Arya Penangsang terdiam, ia pun berusaha mencerna kalimat yang tersirat dari Patih Metaun. Burung Garuda Kalinyamat yang gagah perkasa, lehernya harus dipotong supaya paruh dan cakarnya menjadi lumpuh, Kanjeng Adipati, kata Patih Metaun. Bagus paman, akan aku potong leher dari burung Garuda Kalinyamat, kata Arya Penangsang. Jangan lupa, Kanjeng Adipati harus memotong pula leher ayam jantan dari Pengging, kata Patih Metaun. Ya paman, nanti akan aku bunuh juga Adimas Hadiwijoyo, kata Penangsang. Perintahkan kepada pamanmu yang sudah tua ini untuk membunuh Pangeran Hadiri dan Adipati Hadiwijoyo, Kanjeng Adipati, kata pamannya Metaun. Arya Penangsang mandang kepada Patih Metaun, seakan-akan ingin menjajaki sampai di mana kekuatan ilmu kanuragannya. Kalau ditugaskan untuk membunuh Adipati Hadiwijoyo sekaligus Pangeran Kalinyamat. Patih Metaun yang mengetahui Arya Penangsang sedang memandangnya segera berkata, akan saya bunuh mereka berdua, Kanjeng Adipati. Tetapi kalau Kanjeng Adipati masih ragu-ragu, saya bisa mengajak kakak perguruan yang tinggal di lereng Gunung Lawu. Panembahan Sekar Jagat, tanya sang Adipati. Ya, Kanjeng Adipati, jawab Metaun. Paman, ini adalah persoalan Jipang. Jangan melibatkan orang-orang di luar Jipang. Aku sendiri masih mampu untuk membunuh Pangeran Kalinyamat maupun Adimas Hadiwijoyo, kata Adipati Jipang. Baiklah, Kanjeng Adipati, kata Patih Metaun. Mulai sekarang, latihan keprajuritan lebih digiatkan lagi. Situasi akan menjadi panas. Setiap saat Jipang bisa berperang melawan Pajang, sekaligus melawan Kalinyamat, kata Adipati Jipang. Ya, Kanjeng Adipati, kata Patih Jipang. Tambah jumlah prajurit Jipang. Angkat Derpati sebagai pimpinan prajurit Jipang sebagai pengganti Rangkut, kata Arya Penangsang. Baik, Kanjeng Adipati, kata Metaun, patih tua yang rambutnya telah memutih. Keduanya beberapa saat berdiam diri, mereka berdua sibuk mengukur dan menimbang kekuatan diri sendiri maupun kekuatan kedua kubu lawannya. Bagaimana dengan keris Kyai Setan Kober yang sekarang berada di tangan prajurit Wirotamtomo, Kanjeng Adipati, tanya Patih Metaun. Sementara ini keris Kyai Setan Kober biarlah berada dalam tangan prajurit Wirotamtomo di Prawoto. Nanti setelah hari berkabung Kesultanan Demak telah berakhir, aku akan menghadap Kanjeng Sunan Kudus. Minta pertimbangan sebaiknya apa yang harus aku lakukan, kata Arya Penangsang. Baik, Kanjeng Adipati, kata Patih Metaun. Bagaimana pendapatmu, Paman Metaun? Apakah sebaiknya sekarang aku harus pergi ke Pesanggrahan Prawoto, tanya Arya Penangsang. Datang ke Pesanggrahan Prawoto maupun tidak, semua orang telah mengetahui Kanjeng Adipati lah yang telah membunuh Sunan Prawoto dan Prameswari. Jadi sebaiknya Kanjeng Adipati tidak usah pergi ke Pesanggrahan Prawoto, kata Patih Metaun. Kenapa? Tanya Adipati Jipang. Sangat berbahaya, Kanjeng Adipati, jawab Patih Jipang. Aku tidak takut, Paman, kata Arya Penangsang tegas. Ya, tapi saat ini di Prawoto sedang berkumpul semua kekuatan Demak. Semua Tumenggung, Panji, Ronggo, serta puluhan lurah bahkan ratusan prajurit Demak. Semuanya ada di sana. Kalau ada yang bisa menggerakkan mereka, kekuatan mereka tidak akan terlawan, Kanjeng Adipati, kata Patih Jipang. Ya Paman, jawab Penangsang. Apalagi di sana masih ada jenazah Rangkut, kata Ki Metaun. Ya, kita akan kesulitan dalam bersikap kalau kita diajak untuk melihat jenazah Rangkut, kata sang Adipati. Nanti saja setelah kita mendapat petunjuk dari Kanjeng Sunan Kudus, kita akan bergerak menghabisi mereka satu demi satu, Kanjeng Adipati,
kata Metaun. Ya, nanti kita bunuh mereka satu demi satu, kata Adipati Jipang. Semua Nayaka Praja, prajurit dan rakyat Jipang siap berjuang bersama Kanjeng Adipati, kata Ki Patih. Baik paman, sekarang aku akan istirahat. Paman Metaun, silakan kalau paman mau pulang ke kepatian, kata Adipati Jipang. Baik Kanjeng Adipati, saya mohon pamit, kata Metaun. Lalu ia pun bergeser mundur, bangkit berdiri, kemudian berjalan ke pendopo. Andarpati yang sedang duduk di pendopo melihat gurunya keluar dari ruang dalam, segera berdiri lalu keduanya berjalan pulang ke kepatian. Andarpati, kata Patih Metaun. Ya Ki Patih, jawab Andarpati. Kau akan diangkat sebagai kepala prajurit, menggantikan Rangkut yang telah mati sampiuh di Prawoto, kata Patih Jipang. Ya Ki Patih, kata Andarpati. Kau harus semakin rajin berlatih pola kanuragan, Andarpati. Sekarang semua prajurit Jipang di bawah pimpinanmu, termasuk 30 orang murid perguruan Sekar Jagad yang telah menjadi prajurit Jipang, kata gurunya. Ya Ki Patih, kata Andarpati. Nanti setelah mandi kau menemui aku di ruang dalam. Ada perkembangan penting yang harus kau ketahui, Andarpati, kata Patih Metaun. Sambil berbicara, keduanya berjalan terus menuju kepatian. Malam hari, ketika wayah sepi bocah, Patih Metaun duduk berdua dengan muridnya Andarpati. Ki Patih pun bercerita tentang pembicaraannya tadi dengan Arya Penangsang. Sebentar lagi situasi bisa menjadi panas. Setiap saat bisa terjadi pertempuran, Andarpati, antara Jipang melawan Pajang atau Kalinyamat. Sementara itu, suasana gelap telah menyelimuti bumi Kesultanan Demak. Sedangkan di lengkung langit ribuan bintang masih berkelip di angkasa malam. Di malam yang sepi, beberapa kelompok berkuda sedang berjalan menuju ke pesanggerahan Prawoto. Yang paling depan adalah rombongan berkuda belasan prajurit Wirotamtomo yang dipimpin oleh Tumenggung Gajah Birowo. Beberapa ribu langkah di belakangnya berjalan pelan rombongan Tandu, Ibu Suri bersama Patih Wonosalam. Rombongan itu dipimpin oleh Tumenggung Suronoto. Beberapa puluh prajurit dari Kesatuan Wirobrojo, Wiromanggolo dan 40-an juga bergerak berkelompok menuju pesanggerahan Prawoto. Tumenggung Gagak Anabrang berkuda beriringan dengan Tumenggung Suropati dan Tumenggung Joyo Sentiko. Sedangkan beberapa Tumenggung lainnya malam itu juga segera menyusul berangkat ke pesanggerahan Prawoto. Rombongan dari Kalinyamat juga telah berada di jalan yang menuju hutan Prawoto, hampir bersamaan dengan rombongan santri yang berjalan kaki dari pesantren Kadilangu. Rombongan prajurit Wirotamtomo yang dipimpin oleh Tumenggung Gajah Birowo telah sampai di pesanggerahan Prawoto dan disambut oleh Ki Ronggo Pideksa di depan regol. Mari Ki Tumenggung, silakan langsung naik ke pendopo, kata Ki Ronggo Pideksa. Lalu keduanya kemudian naik ke pendopo. Di pendopo, Tumenggung Gajah Birowo membuka kain yang menutupi jenazah Sunan Prawoto dan Kanjeng Prameswari. Berapa saat kemudian, Tumenggung Gajah Birowo menutup kembali kain menutup jenazah keduanya. Pembunuhnya berada di kamar belakang, kata Ki Ronggo Pideksa. Tumenggung Gajah Birowo kemudian menuju kamar belakang diantar oleh Ki Ronggo Pideksa. Ini pembunuhnya, tanya Tumenggung Gajah Birowo. Ya, Ki Tumenggung, kata Ronggo Pideksa. Tumenggung Gajah Birowo kemudian buka kain penutup jenazah. Ia pun seperti pernah melihat orang yang telah meninggal itu. Siapa dia? Kelihatannya aku sudah pernah melihat orang ini, tanya Tumenggung Gajah Birowo. Dia bernama Rangkut, orang Jipang. Ia pernah berapa kali diajak Adipati Arya Penangsang ke Keraton Demak, kata Ronggo Pideksa.
Lalu ia pun menceritakan peristiwa pembunuhan itu kepada Tumenggung Gajah Birowo. Jadi menurut Ki Sempono, keris yang dipakai membunuh Sunan Prawoto adalah keris Kyai Setan Kober? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Ya, Ki Tumenggung, kata Ronggo Pidekso. Sekarang Ki Ronggo menyimpan keris itu di mana? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Saat ini keris Kyai Setan Kober berada di kamar Kanjeng Sunan Prawoto bersama keris Kyai Bedok, Ki Tumenggung, kata Ronggo Pidekso. Mari kita ke sana, kata Tumenggung Gajah Birowo. Berapa saat kemudian Tumenggung Gajah Birowo bersama Ronggo Pidekso berjalan masuki kamar Sunan Prawoto yang dijaga oleh 2 orang prajurit Wiro Tamtomo. Di atas meja masih tergeletak 2 buah keris pusaka yang telah dibersihkan oleh Ki Sempono dari noda darah. Yang ini adalah keris milik Sunan Prawoto, keris Kyai Bedok, Ki Tumenggung, kata Ronggo Pidekso. Sambil mengambil keris Kyai Bedok lalu diberikan kepada Tumenggung Gajah Birowo. Tumenggung Gajah Birowo menerima keris Kyai Bedok lalu siap pun menarik bilah keris itu dari warangkonya. Keris Kyai Bedok ini kembang kacangnya telah patah, Ki Ronggo, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ya, mungkin setelah mengenai kaki rangkut. Keris ini terkena benturan ketika jatuh di lantai, Ki Tumenggung, kata Ronggo Pidekso. Tumenggung Gajah Birowo kemudian meletakkan keris Kyai Bedok ke atas meja. Lalu diambilnya keris satu lagi yang telah menyebabkan Sunan Prawoto meninggal dunia. Ini keris Kyai Sultan Kober, Ki Tumenggung, kata Ki Ronggo Pidekso. Ya, aku tidak tahu persis bentuk keris Kyai Setan Kober, Ki Ronggo. Coba kau panggil Ki Sempono kemari untuk menjelaskan keris ini, kata Tumenggung Gajah Birowo. Baik, Ki Tumenggung, kata Ronggo Pidekso. Lalu ia pun segera berjalan menuju ke pintu memerintahkan kepada seorang prajurit Wiro Tamtomo untuk manggil Ki Sempono supaya menghadap Tumenggung Gajah Birowo. Setelah meletakkan kembali keris Kyai Setan Kober di meja, Tumenggung Gajah Birowo segera keluar dari kamar Sunan Prawoto. Ki Sempono pun kembali datang ke pesanggrahan Prawoto setelah seorang prajurit Wiro Tamtomo memintanya datang menghadap kepada Tumenggung Gajah Birowo. Ki Sempono, kau tunggu di sini dulu. Nanti kau jelaskan kepada Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat tentang keris Kyai Setan Kober, kata Tumenggung Gajah Birowo. Setelah Ki Sempono menghadapnya. Baik, Ki Tumenggung, jawab Ki Sempono. Malam itu pesanggrahan Prawoto menjadi ramai. Berturut-turut telah datang rombongan Tumenggung Suronoto bersama Patih Wonosalam dan Ibu Suri. Dan tak lama kemudian rombongan dari pesanggrahan Kalinyamat, Pangeran Hadiri bersama Ratu Kalinyamat juga telah tiba di Prawoto. Lalu rombongan beberapa orang Tumenggung bersama puluhan prajurit dari beberapa kesatuan prajurit Kasultanan Demak. Ketika Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat serta Ratu Kalinyamat membuka kain selimut jenazah Sunan Prawoto, meledaklah tangis dari sang Ratu Kalinyamat. Melihat kakaknya, suami istri telah terbujur tak bernyawa karena dibunuh oleh seseorang dengan menggunakan sebuah keris pusaka. Di mana pembunuh itu? Tanya Ratu Kalinyamat dengan sorot mata penuh kemarahan. Di kamar belakang, Kanjeng Ratu, kata Tumenggung Gajah Birowo. Mereka bertiga kemudian masuki kamar belakang yang di dalamnya terbujur kaku seorang yang mati sampyuh bersama Sunan Prawoto. Siapa dia? Kata Ratu Kalinyamat. Orang ini bernama Rangkut, orang Jipang, kata Tumenggung Gajah Birowo. Orang Jipang? Tanya Ratu Kalinyamat. Ya, Kanjeng Ratu, dia orang Jipang, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Di mana keris yang untuk digunakan membunuh Kakang Mas Sunan Prawoto? Tanya Ratu Kalinyamat. Tumenggung Gajah Birowo bersama Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat kemudian memasuki kamar Sunan Prawoto.
Ini keris milik Kanjeng Sunan Prawoto, keris Kyai Betok, yang kembang kacangnya telah patah, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ya betul, ini keris Kyai Betok, kata Pangeran Hadiri. Pangeran Hadiri kemudian meletakkan keris Kyai Betok. Setelah itu ia pun mengambil keris yang dipakai untuk membunuh Sunan Prawoto. Keris ini yang dipakai untuk membunuh Sunan Prawoto, tanya Pangeran Hadiri, yang tangannya memegang keris yang terasa ringin. Ya, Pangeran, kata Tumenggung Gajah Birowo. Apa nama keris ini? Tanya Ratu Kalinyamat. Di sini ada Ki Sempono yang akan menjelaskan tentang keris ini, Kanjeng Ratu, kata Tumenggung Gajah Birowo yang segera keluar ruangan. Saat kemudian Ki Tumenggung pun masuk ruangan lagi bersama Ki Sempono. Ini Ki Sempono, Pangeran. Ki Sempono yang akan menjelaskan tentang keris tersebut, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ya, Ki Sempono, kau jelaskan tentang pusaka yang dipakai untuk membunuh Kakang Mas Sunan Prawoto, kata Pangeran Hadiri. Ya, Pangeran, keris yang dipakai untuk membunuh Sunan Prawoto adalah keris Kyai Setan Kober milik Kanjeng Sunan Kudus, kata Ki Sempono. Kyai Setan Kober, kata Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat hampir bersamaan. Ki Sempono kemudian menceritakan apa yang diketahuinya tentang keris Kyai Setan Kober yang sedang dipegang oleh Pangeran Hadiri. Hati-hati Ki Sempono, kalau yang kau sampaikan itu tidak benar, maka ini sudah merupakan fitnah bagi Kanjeng Sunan Kudus, kata Pangeran Hadiri. Saya menyampaikan apa adanya. Keris ini memang keris Kyai Setan Kober, Pangeran, kata Ki Sempono. Kau berkata sebenarnya, tanya Ratu Kalinyamat. Nyawa saya sebagai taruhannya, Kanjeng Ratu, kata Ki Sempono. Baik, keteranganmu sudah cukup, Ki Sempono. Silakan kalau Ki Sempono akan kembali ke rumah, kata Pangeran Hadiri. Saya mohon pamit, Pangeran, kata Ki Sempono. Ketika Ki Sempono melihat Pangeran Hadiri menganggukkan kepalanya, maka ia pun kemudian keluar dari ruangan. Ketika di dalam ruangan tinggal bertiga, maka Ratu Kalinyamat pun berkata keras, pasti penangsang. Pangeran Hadiri menoleh pada istrinya dan ia pun terkejut ketika melihat soro mata Ratu Kalinyamat yang penuh dendam. Pasti penangsang yang telah menyuruh Rangkut untuk membunuh Kakang Mas Sunan Prawoto dan Prameswari, kata Ratu Kalinyamat yang tidak terima kalau kakaknya telah dibunuh Rangkut. Sabar dulu, Ratu, kita tidak punya saksi kalau Penangsang telah menyuruh Rangkut untuk membunuh Kakang Mas Sunan Prawoto, kata Pangeran Kalinyamat. Sudah jelas, Pangeran, siapa orang yang di seluruh Kesultanan Demak yang punya wewenang menyuruh orang Jipang yang bernama Rangkut kalau bukan Penangsang, kata Ratu Kalinyamat. Ya, Ratu, tapi kita tidak punya saksi siapapun. Karena sekarang Rangkut pun telah mati, satu-satunya bukti yang kita punya adalah keris Kyai Setan Kober milik Kanjeng Sunan Kudus, kata Pangeran Hadiri. Baik, kata Ratu Kalinyamat setelah hari berkabung di Kesultanan Demak telah berakhir, aku akan menghadap Kanjeng Sunan Kudus untuk minta keadilan tentang perbuatan muridnya Penangsang. Mendengar ucapan Ratu Kalinyamat, Pangeran Hadiri pun terdiam. Lalu kepada Tumenggung Gajah Birowo, ia pun berkata, Ki Tumenggung, sekarang keris Kyai Betok dan keris Kyai Setan Kober, biar aku yang membawanya. Silakan, Pangeran, jawab Tumenggung Gajah Birowo. Berapa saat kemudian mereka bertiga keluar dari ruangan Sunan Prawoto. Kemudian Pangeran Hadiri membawa juga 2 buah keris Kyai Betok dan keris Kyai Setan Kober. Ketika Pangeran Hadiri melihat kamar yang berisi jenazah Rangkut yang dijaga oleh 2 orang prajurit Wirotamtomo, maka Pangeran Kalinyamat pun berkata, Ki Tumenggung, jenazah Rangkut supaya dimakamkan malam ini juga. Baik, Pangeran, kata Tumenggung Gajah Birowo.
Beberapa saat kemudian jenazah Rangkut telah dirawat dengan semestinya. Lalu pada malam itu juga 4 orang prajurit segera memikul sebuah bandoso yang terbuat dari bambu yang berisi jenazah Rangkut menuju pemakaman.